Ada tempat-tempat tertentu di dunia ini di mana sunyi itu rasanya bisa berteriak lebih keras dari suara manapun. Salah satunya adalah sebuah lahan pertanian terpencil di Bavaria, Jerman yang dikenal sebagai Hinterkaifeck. Nah, di tahun 1922, keheningan di sana pecah oleh sebuah kebrutalan. Dan gema dari teka-teki itu ternyata belum juga reda, bahkan setelah 100 tahun lebih. Cerita ini dimulai layaknya banyak cerita horor di tengah salju. Ada satu set jejak kaki yang mengarah ke rumah. Tapi anehnya, gak ada satupun jejak yang membawanya pergi dari sana. Sejak awal, misteri ini seolah-olah sudah memberitahu kita. Apapun yang datang ke Hinterkaifeck malam itu, ia tidak pernah berniat untuk pergi. Jauh sebelum darah tumpah, rumah pertanian itu sendiri sebetulnya udah dikepung oleh sesuatu yang gak terlihat. Serangkaian kejadian aneh mulai terjadi, seolah jadi bisikan bahwa keluarga Gruber tidak lagi sendirian di rumah itu. Peringatan pertama datang dari seorang asisten rumah tangga yang kabur ketakutan. Dia bersumpah mendengar suara-suara aneh dari loteng dan yakin sekali rumah itu berhantu. Dia ada benarnya, memang ada yang mengawasi, tapi dia salah besar soal wujudnya. Ini sama sekali bukan arwah. Coba perhatikan gimana teror ini merayap pelan-pelan. Pertama, ada koran dari kota lain yang tiba-tiba muncul. Terus satu set kunci rumah hilang, seolah ada yang pengen bisa bebas keluar masuk. Puncaknya, yaitu tadi, jejak kaki yang cuma satu arah di salju dan suara langkah kaki di loteng yang padahal kosong. Keluarga Gruber ini bukannya paranoid, mereka sedang diburu di dalam rumah mereka sendiri. Dan tibalah malam itu. 31 Maret 1922. Malam di mana sosok tak kasat mata itu akhirnya keluar dari persembunyiannya dalam sebuah serangan yang brutal dan direncanakan dengan sangat dingin. Ada 6 jiwa di sana. 3 generasi di bawah satu atap. Andreas dan Cecilia, putri mereka Victoria, dan kedua cucunya. Satu masih berumur 7 tahun, satunya lagi baru 2 tahun. Bahkan pelayan yang baru saja tiba hari itu. Mereka semua punya nama, punya kehidupan. Dan saat fajar tiba, yang tersisa cuma nama-nama itu. Yang bikin ini makin ngeri adalah senjatanya. Bukan pisau atau pistol yang dibawa orang asing, tapi cangkul. Cangkul milik keluarga itu sendiri. Alat yang biasanya mereka pakai untuk bertani, untuk hidup, di tangan si pembunuh justru jadi alat yang merenggut nyawa mereka. Ini bukan pembunuhan karena amarah sesaat. Ini adalah sebuah eksekusi. Coba bayangin betapa dingin dan sabarnya si pembunuh memancing mereka satu persatu ke dalam lumbung menuju kematian. Setelah 4 nyawa melayang di lumbung, dia dengan tenang masuk ke dalam rumah untuk menyelesaikan pekerjaannya. Tapi disinilah ceritanya berubah. Dari sekedar mengerikan, jadi benar-benar aneh. Setelah pertumpahan darah itu selesai, pelakunya tidak melarikan diri. Dia malah tinggal. 3 hari. Selama 3 hari penuh, sang pembunuh menjadikan rumah itu miliknya. Dia hidup di antara mayat-mayat korbannya, tidur di bawah atap yang sama dengan kejahatannya. Dia bahkan melakukan pekerjaan sehari-hari, memberi makan ternak, menyalakan api di perapian. Dari kejauhan, para tetangga melihat asap mengepul dari cerobong asap dan mereka pikir semuanya baik-baik saja. Mereka nggak tahu kalau asap itu datang dari rumah duka yang dijaga oleh pembunuhnya sendiri. Ketika para tetangga akhirnya curiga dan menemukan kengerian di dalam rumah itu, semuanya sudah terlambat. Bukan cuma untuk keluarga Gruber, tapi juga untuk keadilan. Tempat kejadian perkara sudah rusak parah, disentuh oleh banyak orang, dan jejak si pembunuh mungkin sudah terhapus selamanya. Tanpa motif yang jelas dan TKP yang terkontaminasi, penyelidikan pun beralih ke satu-satunya petunjuk yang tersisa. Rahasia kelam dan mungkin dendam yang menyelimuti keluarga Gruber. 2 hal langsung jadi jelas buat polisi. Uang tunai dalam jumlah besar ditemukan utuh, jadi ini jelas bukan perampokan. Dan nggak ada satupun sidik jari yang bisa ditemukan, menandakan pelakunya sangat berhati-hati. Motifnya bukan keserakahan, melainkan sesuatu yang jauh lebih dalam, jauh lebih personal. Lebih dari 100 nama diselidiki, tapi bayangan kecurigaan selalu kembali pada 2 orang. Pertama, Lawrence Schlittenbauer, tetangga sekaligus kekasih gelap Victoria yang bertingkah sangat aneh di TKP. Kedua, Carl Gabriel, suami Victoria yang katanya sudah tewas di medan perang, tapi jasadnya tak pernah ditemukan. Jadi, pelakunya hantu dari masa lalu atau iblis yang selama ini ada di depan mata? Meskipun investigasi berlangsung selama puluhan tahun,
identitas pembunuh Hinterkaifeck tetap menjadi salah satu misteri terbesar dan paling kelam dalam sejarah Jerman. Setahun setelah kejadian, pertanian itu sendiri diratakan dengan tanah, seolah-olah untuk mengubur ingatannya. Tapi anehnya, ceritanya justru menolak untuk mati dan terkubur bersama puing-puing itu. Dan disinilah misteri ini memberikan kita sentuhan terakhir yang paling menyiksa. Di tahun 2007, sebuah analisis kasus dingin modern menyimpulkan bahwa mereka tahu siapa pelakunya. Tapi, untuk melindungi keturunannya yang masih hidup, namanya tidak pernah diungkapkan ke publik. Jadi, kebenarannya ada di luar sana, tapi sengaja dikunci rapat-rapat. Selamanya. Pada akhirnya, yang paling menghantui dari kasus ini mungkin bukan pembunuhannya, tapi keheningan yang mengikutinya. Keheningan dari seorang pelaku yang bisa hidup normal di antara mayat-mayat korbannya. Keheningan dari sebuah kebenaran yang sengaja dikunci. Dan keheningan dari ladang di Bavaria itu yang selamanya seolah bertanya, kejahatan macam apa yang mampu melakukan semua ini, lalu pergi begitu saja tanpa meninggalkan jejak.